Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawala. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Selesai puji syukur kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah kita telah memasuki nanti malam-malam yang kedua daripada puluhan yang terakhir Ramadan. Semoga apa yang Allah simpan di dalam puluhan yang terakhir, yaitu adalah pembebasan daripada azab neraka, kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah dan salam mari pula kita sampaikan kehebatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para al dan sahabat sekalian. Bapak-bapak, sebagai panitia pelaksana Ramadan dan pelaksana menunggu akhir Ramadan, yaitu iktikaf dalam jumlah waktu yang sepenuhnya, demikian pula seluruh jemaah duhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita pada hari yang ketiga masih kita lanjutkan dengan pertemuan pertama dan kedua, sehingga ada kaitan antara pertemuan pertama dengan dua dan antara pertemuan dengan kedua dengan pertemuan yang ketiga, sehingga mendapatlah satu kesimpulan sebagai keyakinan yang menyangkut dengan pembicaraan kita pada beberapa kali pertemuan. Pertemuan yang kedua telah kita bicarakan tentang hal adalah wa ma qalallah. Sedangkan pertemuan yang pertama kita adalah menganalisa yang menyangkut dengan amantu billah. InsyaAllah pada hari ini pertemuan yang ketiga kita akan melakukan pengertian apa yang telah kita sampaikan di pertama, yaitu wa ma qalallah. Jemaah yang terhormat, sesudah kita meyakini Allah ada, dan pula kita melanjutkan adalah Allah punya kalam ataupun punya sifat, dan kemudian juga kita telah bicara bagaimana kalam Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian juga kita akan mengkaji apa yang Allah katakan. Jemaah yang terhormat, di antara wa bima qalallah yaitu termasuk wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan seluruh apa yang kamu kerjakan. Muslimin sekalian, sebelum kita menganalisa ayat tersebut, kita juga harus meyakini Allah itu punya sifat ijad, sifat takhliq, sifat tarzik, sifat ihya, sifat imatah, dan sifat-sifat yang lain yang merupakan sifat sempurna. Artinya Allah Ta'ala punya sifat ijad, menjadikan. Yang kedua sifat takhliq, mempernampakkan apa yang telah dia jadikan. Dan kemudian Allah mempunyai sifat adalah tarzik, memberi kebutuhan hidup apa sebagai makhluknya. Kemudian Allah juga memberi kepada mereka itu ihya, menghidupkan hambanya. Dan juga adalah imatah, Allah mengembalikan manusia yang hidup kepada tidak ada. Jemaah yang terhormat, kita akan bicara dua kata-kata, ijad dan takhliq. Yang pertama kalimat ijad, dan yang kedua adalah kalimat takhliq. Kebiasaan kita adalah memberi pengertian ijad dan takhliq, yaitu dengan pengertian menjadikan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah yang menjadikan kamu, khalaqa itu khalqi, takhliq. Dan kemudian Allah Ta'ala menjadikan segala sesuatu juga menjadikan. Tetapi di dalam sifat yang memang yang dihitungkan di dalam pelajaran tauhid, ada kita dengar dan bahkan ada tulisannya, Allah punya sifat ijad dan takhliq, menunjukkan dia agak beda sedikit. Menjadikan dan adalah mempernampakkan. Yang mana menjadikan dan yang mana yang mempernampakkan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, atau
Allah khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam hingga akhir. Ini adalah hampir ke semua tafsir kita melihat khalaqas samawati wal ardh adhara, mempernampakkan. Kalau demikian adalah beda menjadikan dan dengan mempernampakkan. Di mana garis perbedaannya? Dua-dua itu kerja Allah. Menjadikan itu adalah pekerjaan yang Allah menjadikan alam seluruhnya. Kita meyakini adalah zat Allah Esa, sifat Allah Esa, af'al Allah Esa. Itu wajib kita yakin. Sidra wa zat, sidra wa sifat, dan sidra wa ma'bud. Tentu pengertian ahad tetap baik pada zat, pengertian ahad pada sifat, pengertian ahad pada af'al, yang makna ahad tetap sama. Makna ahad yaitu la ta'adduda, tidak ada yang berbilang-bilang. Hana yang ta'addud. Ta'addud artinya tidak ada yang menjadikan Allah sehingga Allah itu jadi, dan tidak ada bahan dari 1, 2, 3 sehingga dengan bahan itu jadi. Ini ahad, la ta'adduda. Karenanya adalah Allah itu ada, tidak ada orang lain yang menjadikan. Kalau ada orang lain menjadikan, sama dengan sudah ada ta'addud, bilang-bilangan. Kemudian Allah yang dijadikan itu adalah Allah yang jadi itu ada memang terkib, ada susunan 1, 2, 3 dan seterusnya bahan. Lalu akibat ada susunan 1, 2 dan 3 adalah lahirlah 1. Namun 1 di dalam yang kenyataan, tetapi dikarenakan karena ada bahan dasar 1, 2, 3, ini juga tidak dikatakan itu ahad. Akibatnya kalau ada ta'adud, ada berbilang-bilang, ada 1, ada 2, waktu ada 1 belum ada 2, waktu ada 2 tidak ada lagi 1, sama dengan sudah punya taman. Anda punya taman 1, 2, waktu 1 adalah tidak ada 2, waktu 2 sudah hilang 1. Kalau demikian adalah kita meyakini ada Allah tidak terkait dengan zaman. Kalau ada Allah, wujud Allah, zat Allah tidak terkait dengan zaman. Sifat Allah juga tidak boleh ada kaitannya dengan zaman. Kapan Allah pandai, kapan Allah kaya, kapan Allah kuat. Sesudah hilang tahap 1 demi 1 kelemahan, maka akhirnya dia kuat. Sesudah hilang sedikit demi sedikit kebodohan, maka akhirnya dia menjadi satu zat yang alim. Sesudah hilang sedikit demi sedikit kemiskinan, maka jadi dia itu zat yang kaya. Begini tidak boleh. Malah semuanya adalah ini sifat tidak ada pada Allah Ta'ala, tetapi adalah tidak ada pada Allah. Hanya Allah ada sifat adalah jadi, tidak tatapan. Dan kemudian pada sifat juga Allah Ta'ala alim, tidak punya tahap. Kalau pada zat tidak terkait dengan zaman, pada sifat tidak terkait dengan zaman, pada kerja juga mesti tidak ada kaitan dengan zaman. Artinya hari ini Allah menjadikan 2 macam, 3 macam. Besok lusa Allah menjadikan 2 macam lagi. Tahun depan Allah menjadikan 2 macam lagi. Sama dengan antara barang yang pertama yang dijadikan pada tahun 2010 lain dengan barang yang dijadikan pada tahun 2020. Sama dengan punya tahapan. Ini adalah kalau begini Allah menjadikan, sama dengan Allah menjadikan juga punya tahap. Kemudian kita lihat dengan kenyataan adalah tahun ini adalah lahir abang, 2 tahun kemudian baru lahirnya adik. Tahun 2 tahun kemudian baru lagi lahirlah adik yang kemudian. Sama dengan antara abang yang tua dengan abang yang di tengah dengan adik yang ujung sudah ada punya tahapan, sudah 4 tahun. Ini apakah bukan Allah Ta'ala itu punya zaman dalam menjadikan? Jamaah yang terhormat, di sinilah yang perlu kita kaji. Perlu kajian. Kalau demikian Allah tidak ada tahapan dalam menjadikan, tetapi Allah punya tahapan dalam mempernampakkan apa yang telah dijadikan. Ulang. Tidak ada tahapan dalam menjadi, ada tahapan dalam mengeluarkan. Yang dikeluarkan apa? Puat rai yang dapat beyit, puat rai kalian nenggo.
Kan orangnya yang terbit, orangnya yang pernah. Sebentar lagi kita jam 4 sore sama-sama kita keluar ke pasar, ke jalan. Jalan masuk, jalan keluar. Semuanya sudah disiap dengan adalah memang alat buka puasa. Kita mau nanya, waktu dikeluarkan jam 4 itu dibuat atau sudah tadi malam, tadi pagi sudah dibuat? Kau nak bengah kalau pegang 5 macam 6 macam, orangnya yang baru berduit kau. Kemudian inilah mana yang punya tahap mengeluarkan. Maka karenanya Allah menyatakan khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam, mempernampakkan alam atas dan alam bawah dengan dalam masa 6 hari, mempernampakkan, bukan menjadikan 6 hari. Jemaah yang terhormat, kalau demikian kita ini sebagai makhluk, hari ini ada ayah, besok lusa sudah ada nenek, kemudian barangkali ke atas lagi ada memang di atas daripada nenek. Sama dengan Allah melahirkan 1, 2, 3 dan berikutnya, belum berakhir Allah melahirkan manusia. Masih ada manusia yang hari ini belum ada anak, mungkin beberapa waktunya lalu akan datang anak. Belum ada juga manusia pada hari ini belum punya cucu, tapi mungkin 5-3 tahun depan akan kita punya cucu. Maka dengan karenanya yang lahir beda 1, 2 dan berikutnya adalah di dalam nampak, bukan dalam ada. Sebagai keterangan, tidak beda dalam ada, cuma bertahap di dalam lahir. Begitu Allah Subhanahu wa taala mengambil misak, artinya mengambil satu keputusan dan perjanjian antara Khalik dengan makhluk. Allah mengambil satu perjanjian MOU Allah dengan hambanya yang manusia. Allah bicara, alastu bi rabbikum? Allah menanya, bukankah ini saya Tuhan kamu sekaliannya? Yang dikhitab itu bukan pada Nabi Adam, tapi seluruh zuriat Adam. Ubina manusianya akan dipejit oleh Tuhan. Bandung bawa tanya na nekun alastu birabikum, nyolong Tuhan rawa ke kalu punya Nabi Adam. Mana kalu nengku kala Nabi Adam tirau nengku yo kalu jamaah nengku kalu bala. Semua mereka itu menjawab iya. Mengingat semua mereka itu sudah mengakui dia Allah itu ya, maka sesudah dia di permukaan bumi jadi yang kafir, jadilah mereka itu dikatakan orang mungkir. Dulu sudah melakukan perjanjian, sekarang sudah melakukan adalah pembelokan. Awai ka mengakunya, bain karaya ka mengakukan. Awai mengaku sami'na wa ta'na, dudawa ka mengaku kira-kira haji, kemudian asaina. Oleh karena yang demikian, ijad adalah tidak punya tahap, daf'atan wahidah. Allah menjadikan hambanya sekali, tidak ada beda, tidak punya zaman. Kalau tidak punya zaman, semua manusia 1 hari lahir, 1 jam lahir, tidak. Cuma lahirnya manusia itu adalah dikandung kepada ilmu Allah dalam kapan, bagaimana, di mana Allah akan melahirkan manusia dan hambanya itu. Mengetahui dia akan lahir 2021, lahirnya di kota Lesame. Dia akan lahir 2021, lahirnya di kota Birin. Dia lahir 2021, lahirnya di kota Kuala Simpang. Dia lahir 2021, mungkin di luar negeri. Karena kalau kita mengambil umpama statistik hari ini, berapa orang yang lahir di permukaan alam pada tanggal 21 Ramadan? Bukan hanya 1 orang, bahkan jutaan manusia lahir. Berarti sama hari lahir, tetapi tempatnya berbeda. Kalau memang pada hari itu sama hari kedatangannya, demikian pula pada hari itu sama, kira-kira sama dalam dan kembalinya. Karena itu tadi ijad, menjadikan. Di samping Allah melakukan sifat Allah ijad juga adalah imata, mematikan atau i'dam. Orangnya hinona meninggal 2, mungkin daerah lain juga ana 2 jam yang sama, mungkin bala lain juga nanya jam yang sama, mungkin bala lain juga itu jam yang sama dengan adalah itu adalah bertahap dan punya waktu. Mengidam itu adalah juga mengidhar. Ni pelahi li Allah Taala dari na ni buabahna ni pelahi li Allah Taala dari hana ni pedih kena. Maka berkesimpulan Allah ada pekerjaan dan adalah kerja Allah yang punya tahapan di dalam mempernampakkan, bukan punya tahapan adalah Allah kerja di dalam menjadikan. Jemaah yang terhormat, apabila kita masih juga belum sampai kepada situ, masih meyakini yang bahwa Allah ada tahap dalam menjadikan, sama dengan tidak ada adalah ahad dalam kerja. Sungguh Allah Ta'ala tidak punya ahad dalam kerja, tapi ahad di dalam zat,
ahad di dalam sifat, ahad dalam kerja. Kita yakini kerja itu lanjutan daripada ada sifat. Sifat itu adalah tidak mungkin berdiri sendiri kalau tidak ada zat. Kalau demikian, kalau zatnya kadim, sifat mau tidak mau harus kadim. Kalau sifat saduh kadim, kerjanya juga harus memang sifat saduh kadim. Mengingat kita adalah zat yang baharu. Manusia zat baharu naku. Makna baharu, kemarin tidak ada, hari ini ada. Mungkin besok lusa akan datang tidak ada. Maka sifat kita juga baharu. Hari ini bodoh, besok adalah sudah pandai. Hari ini kaya, besok sudah miskin. Hari ini kuat, besok sudah kuat, sudah lemah. Mengingat kita adalah makhluk yang terbatas dan baharu, maka sifat juga baharu. Akibat sifat baharu, jam ini kita kerja, mungkin jam nanti baru siap. Hari ini kita kerja sebahagian, besok lusa baru kita sempurnakan pekerjaan. Kenapa manusia melakukan pekerjaan punya zaman? Mulai dari jam 6 pagi kerja sampai jam 6 sore baru siap. Punya tahap satu tahapan. Karena adalah kerja itu adalah hasil daripada dia punya sifat. Sifat itu adalah karena terikat dengan zat. Sedangkan ketiga-tiganya, zat, sifat dan kerja itu adalah baru. Maka karenanya kenapa kerja manusia punya tahap? Karena manusia itu adalah makhluk yang baru. Kenapa kerja Allah enggak punya tahap? Karena zat Allah itu zat yang kadim. Begini logis dalam pemahaman. Kemudian sebagaimana kita meyakini yang bahwa apa juga yang bertahap? Yang bertahap bukanlah pekerjaan, dan yang bertahap adalah mempernampakkan apa yang telah Allah jadikan. Kalau demikian, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan apa yang kerja kamu. Kita kait antara ayat ini dengan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usia manusia 4 bulan dalam kandungan, Allah mewakili malaikat untuk mendatangi manusia dan adalah bayi yang ada dalam kandungan. Untuk apa? Menentukan ajalnya, menentukan rezekinya, menentukan adalah khairihi, menentukan syarihi dan semuanya. Ini potensial Tuhan. Kaya, satian raya, ubud, senang, susah, mulia, hina, sudah ditentukan. Kalau ini sudah ditentukan sama dengan lahir dadakalan dewakri, maka pada waktu lahir manusia, wallahu khalaqakum, tetap lagi yang kan berjit menan aku. Menyamanan Allah Taala ni pegat manusia lahir pada tahun 2020 hanya lahir pada 2020 dan lahir pada 2022, tetap pada 2020 akan lahir. Bahkan karena Allah menjadikan adalah wallahu khalaqakum, telah saya jadikan kamu, khalaqakum wa ma ta'malun, sama dengan sebelum khalaqa sudah ada awajadah. Ni pelahir oleh Allah Taala bak ribai dan tanggai yang tertentu. Karena apa kan? Karena Allah Taala kan ada pu bak wate ni pejit benda dan makhluk tersebut jih akan longpuduh bak tanggai di tempat dan tun pulen. Kalau sudah ditentukan semuanya, apa juga keuntungan kita masuk dalam syariat? Pakon temayang atau syurga, kamu tahu? Pakon minta peng burung kaya kameri. Kenapa perjuangan orang yang pimpinan pucuk pemerintahan tingkat desa sampai tingkat negara sudah ada orangnya? Kalau memang sudah Allah menentukan orangnya siapa akan jadi pimpinan desa seorang besi sebagai adalah ujung pimpinan pemerintah pusat. Dan siapanya akan jadi pimpinan pusat, pimpinan kepala negara sudah ditentukan. Pakencit perjuangan, pegawai pemilu, pegawainya, pegawai apa. Jemaah yang terhormat, ini perlu kita kaji. Yang menjadikan adalah Allah, yang nampak adalah barang yang dijadi pada manusia. Allah pujiat tutung, deh tutung bang kena ngepui. Allah pujiat putuh, deh putuh bak kena fikin. Allah pujiat kenyang, deh tarik perut bak orang payah hubu. Maka demikian adalah dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita wajib meyakini Allah yang menjadikan sesuatu. Dan kemudian adalah lahir sesuatu. Sesuatu yang telah dijadikan oleh Allah Ta'ala itu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan sesuatu dan Allah pula akan menjadikan kamu. Kemudian barang yang dipuji oleh Tuhan, nyan adalah bandum ketentuan Allah Ta'ala, hana merubah, hana mengisi MBO. Pak tetepu barangnya yang kan dipuji oleh Tuhan. Oh kadih. Macam mana? Yang deh bak kata nyawa ke nyan buat. Nyan adalah bekah buat.
Allah na pububut kana pucu ia laut dih tahu laut katu Allah na pububut ni yo dunia dih dekalan alam lenga Allah kana pugat matawara wajib dih dekalan matawara kagurhana sama dengan menjadikan Allah Ta'ala barang yang dijadikan nampak pada benda. Karena itu adalah asar taksir kudrah. Taksir kudrah takruk ba mungkin karena kudrah iradah takluk ba mungkin. Allah yang pejut, Allah yang semejut kadim, kudrah Allah kadim, dunia yang dipejut di Tuhan baru. Baik dah fikir Allah kadim, kudrah Allah kadim, dunia yang dipejut di Tuhan, dunia bi kadim. Menyodor bandingkannya adalah ittihadlah antara Allah dengan alam. Nyo adalah yang istilah dalam faham akidah, faham wahdatul wujud, menyatu Allah dengan alam. Nyo ko. Pakricit adalah zat Allah yang pejut, zat yang kadim. Sifat Allah yang pejut adalah dengan semejut itu sifat kadim. Hamikat sifat kadim yang najiduk ba'da kadim, ba barang baru. Pakon. Hamikat sifat kadim dengan kadim mikat dengan barang kadim niku. Hana yum buat niku. Karena kadim adalah sesuatu yang tidak pernah tidur sifat tidak ada sebelumnya. Itu kadim. Yang gekun kadim yu galam hana, yu galam na, hana hidup hana. Pakricit na. Menyodar lu kudrah iradah barang kadim pu faidah nunggu. Sedangkan kudrah iradah tasir memberi bekah. Yo galam talu ji kanan terus ji pina sama dengan kekela agama tahsilul hasil. Menyobak barang yang mustahil juga hanjat talu kudrah iradah. Mana mustahil sesuatu adalah hanai terima ngelakai terkena. Menyonan barangnya nyai terima cin hana. Menyot takluk kudrah iradah untuk pena lalu na antiakana antara tahu Allah barangnya hana dengan kenyataan ka beda. Ne tepu di Tuhan ba urunyan hana ne padahal kana ne deku. Nyo antara ilmu Allah dengan kejadian sudah berbeda. Istilah tauhid dikatakan adalah mukhalafah, menyalahi perbedaan hakikat benda. Oleh karena yang demikian dalam ilmu akidah hanya yang ada kaitan kudrah iradah ba mungkin. Pakan kenan karena sifat kudrah dan iradah sifatani dua buah sifat yang kira-kira memberi bekas. Apa itu bekas? Bunawah galawna ijak jih kana. Bunawana terus jih kawahana. Itu bekas ni ko. Menyawanan ha yang ji ijak kudrah iradah bak sebuah barang bila terusna sama dengan diji jeud ijak atihana teruhana pi jeud nya faedah bunauhana jinawakana atau balik bunauhana jinawana antihana munyo ijak atu wajib bunawapina li ijak ji pina munyo ijak atu mustahil bunauhana jinawakana mudukah hakikat keun. Menyomenan adalah gedanyo yang nambah alam nyo gekun adalah asar bekas buat Allah. Apabila kadroh bekas buat Allah nengko maka gekun tu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ingat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, di mana ada kamu di situ ada Allah. Menyo di mana ada kamu di situ ada Allah. Pak nyana gedanyo hinan na Tuhan nyo kira-kira agak hanaget lempang aku bahkan salah. Karena dua Allah ngegedanyo. Pucip mana di mana ada kamu di situ ada Allah. Di situ adalah tidak mungkin kamu ada kalau tidak Allah yang menjadikan. Menyonan hana sabah barang yang na menyo hana Allah tukang penah. Hana sama barang yang raya menyokon na Tuhan dokang peraya. Hana sama benda yang timah menyokon na Allah yang menumbuhkan. Menyawanan wahwa ma'akum aina ma kuntum, di mana ada kamu dan bagaimana keadaan kamu itu pasti ada Allah. Ada Allah apa? Ada Allah yang menjadikan dan ada Allah yang merubah keadaan kamu. Pakan karena adanya tempat takluk kudrah iradah taksir keun bekas. Kalau demikian adalah wallahu khalaqakum, Allah yang pejit buat. Tak cok barang gop, Tuhan pejit. Deh barang gop yang kamu cok bajaro kenanya wan ko. Dapah gop Allah pejit. Nyata kali jawang gop melalui jaro kenanya wan ko. Menyamanan adalah yang pejit meningai Allah. Deh meningai ba jaro kenanya. Yang pejit kaya Allah, deh kaya ba jaro urang ibi peng.
Yang pejit meninggal, yang pejit raya Allah deuh raya buat urang yang kajih ku urang raya nengko. Hana dete kai he ja kenal ron nang kai ke menteri nengko. Yang adanya kamu sebab Allah Taala nengko. Hana tepu nak sebab pemilu kajian dekat payah perjuangan. Yang tepu fikir-fikir le presiden kah langkai ke menteri boleh nengko atas tautan nengko. Sama dengan adalah dia Allah Taala mengangkat barang tersebut cuma deuh bak sawa, deuh melalui urang. Ada yang sawa angkat boleh ke menteri. Menyaruh dia jawab sawa angkat kau ke menteri Tuhan, dia don tri urang dengar nengko. Trik dai dengar ndan nengko. Dan menyokanya dia pekan jit drone ke menteri, long angkat le Tuhan. Yang betul long renyo angkat tinggal jabat balik le presiden nengko. Ana ayu buat gom nengko. Man pakricit pakan ke kun sawa angkat menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Goknya doka angkat. Artinya apa? Yang memang adalah tutil mulka man tasya bajaro Allah ngeti lamati gonyan nyan tinyan kangkat. Ngeti lamati ji ilung pilon tem jadeh terjadi uraje kun na pertemuan ku dua pihak. Gedanya wana kun kajak thai kana ore kudai kata. Nilnya ke kun tro kede ino ka pres so nyan tru kayo peng. Urang pres kena jo rezeki kana presih kena sampaikan le ningku apa panitia mana ko. Ngeti lamati panitia ka pegah so kena sedekah ke masalah idikah hujung bulan Ramadan jeut. Ngeti lamati urang kena beri ilung pilung bi. Bandu apa baikna pengumuman baik pegat di deh baik dia latih la masjid sawah na puna binagor. Tengku dan jemaah yang terhormat, beginilah kira-kira haji kita terikat dengan tauhid. Baik dipikir laganya menyawanan pakan nazib urang berbuat salah, yang dia salah bajar orang dan nyawa nangko. Pakan Nabi pala urang berbuat taat, yang dia semayang rukuk dan dia dalam malam menteu anak dan nyawa nangko. Pakan Nabi pala dati orang itikaf nangko. Bantu malam Tuhan kedua nan nyawa nangko. Sama dengan pada kun ubay yang payuh dalam masjid malam lipun dari sembilan tarawih sampai semua Tuhan ada nangko nangko. Hana bi pala sapo pi. Hana nangko. Tapi yang deh dua, yang deh payuh, yang deh dengar jaga di sini dan yang deh ada bekli dalam malam itu siapa? Orangnya. Maka gekun tu gonyan mu'takif, orang yang melakukan itikaf. Siapa yang menjadikan dan mengangkat orang itu dan mengajak jadi mu'takif? Allah Subhanahu wa taala. Menyawanan hana mungkin pula taduk dan tatim tamang duk menyokon so yang ni dah ada Allah. Miham pakat dengan dum nako. Banyak dapat ban tambah lu sampai mandu makri halal. Kemudian musirah hanan ti latih Allah dalam makri. Sah nako. Tapi pakai kejit musawan yang jak musawahan. Gada yang jak mejan dan mejan malam kehalangan. Malam tinggal kata ke nak ejak nako. Jadi dengan karena yang demikian Allah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun yang dinyatakan oleh Quran, pekerjaan kita Allah yang menjadikan, tapi nampak kerja adalah itu di tangan penyebab manusia. Gekun tu al asbab. Gekun secara akai menyatakan sawacok barang long drawan cok. Secara akai menyatakan sopoh barang nyawa gata poh. Secara akai menyatakan saw rela rumah nyawa gata rela. Pakai yang dah tak jaro gonyan kenang apui. Jaro gonyan kenang fikin. Jaro gonyan kenang kira-kira apa yang kenang. Yang dah tak gonyan. Dibalik daripada potran yang dah tak maka inilah yang mengijat tidak nampak tetapi yang nampak idhar. Apabila lahir yang deh dak maka gekun tu sawa semayang urang layak gebi pala. Sawa cok dragop urang layak gebi dosa. Sehingga adalah as-sariqu was-sariqah kenapa Quran faqta'u aydiyahuma. Urang yang cemucu abuh rina nguragam kau jarawa pekon barang teh kita depresi bak jarawanya itu mengaku. Dia tidak barang kada hana terima bajaru Allah dalam segala bin. Urumpak bajaru orang aku. Menjadi yang kepun cok, kalau cok Tuhan cok aku. Jadi menyok urang yang modelnya untuk tena undang hek dan pegang undangan aku. Tak undang pema Tengku A yang terhormat Tengku A hari ya lun kan Tengku A lun Tuhan aku. Dia undang ada nama yang mulia adalah Allah. Lun kan Allah urang. Pi ada undang dua buah nama. Tengku Pulen bin Allah pun ada alias Allah aku. Hek dan kau naon aku. Jadi oleh kerana demikian baik menyatulah Allah dengan alam. Jangan ainama takunu Allah Taala wa huwa ma'akum ainama kuntum baik digambar apanya na urang na Allah nako. Ta. Yang kedua nako. Alam barawana nako. Ni ijat di Tuhan ni pejut. Juga alam ni pegan alam Allah tirawan nako. Monyo Allah juga alam pegan alam tirawan dia pegan alam pakai rame-rame nako. Kibar rame-rame wahwa makum lang bakayena lam urang na lam laut na angkut na nya medang ni nako. Andem sapat wina no ben laut padina jaya no nako. Lam dengan ano pina Tuhan nako.
padahal ana laut engkau laut ia laut dia laut mandum ni pejit di Allah Taala dudau yo galam ni pegak tanya pada dirawa Tuhan ahad man dari ni pegaknya pakai karame di mami wa makum nyo aneh lah makai nako cuma istilah agama sebelum Allah mempernampakkan alam yusamma ahadan dan sesudah Allah Taala mempernampakkan alam yusamma wahidan nyo nak istilah nako ada keun ahad memandang sapuatan yang na Allah ante keun wahid ada kana berangkatu satu yang ada sehingga dalam Quran wahwal wahidul qahar qul huwallahu ahad artinya apa? Sebelum Allah menjadikan alam Allah dalam posisi ahadun sesudah Allah mempernampakkan alam dengan mengijat juga posisi Allah harus wahidun bekna dua dengan pulain aku. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, apabila begini kita menganalisa yang bahwa kalam Allah yaitu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Menyonan tersimpul, sawanya pejit bud dan sawanya pejit alam Allah. Na mutahab ana pejit di Tuhan hana. Mai pakancin mutahab tonyo gatien ton dengar kaya, tonyo kaya baju ton dengar kaya berat. Maka adalah yang mutahab adalah kan menjadikan tetapi yang mutahab menampakkan apa yang dijadikan. Hana mungkin Allah ne pedih menyogalom na barang yang kana Allah ne pedih pakriban ne pedih li Allah Taala sesuai dengan adalah nak anggap itu lebih aslah dan barangnya lebih manfaat berdebit kuih bandum hana tiga berdebit bandum lang rak meja nako urang puai bot tu mana tamdon aku am dengan tu dan bet diganggu rata urang jargam kuihnya tekun han mangati urang lain habis puai boh lam tiga tu dan dua hinan tasimak lagi tanya bakri mulai pun benar puai boh tang tepui puai boh mungkin taboh hana lagut ini nyawa tapi urangnya dia tepui dia makan dan nana lagut nako nyana pakan je puai boh sabi urang mengangko juga demikian nako le boh puai boh ke lain mandum lan rata di banyak mandum berdebit bakri dia ram bakri lawan temurah nako. Jadi dengan nampak demikian itulah kebutuhan. Nerasa di Tuhan kalau wataya berdebit. Awai hana perle berdebit RBT niku. Allah Taala ni depu urang cara ngedang le batang dapat mangai kejak niku. Maka kepu RBT di mana niku. Hina wendal baru kedip kandang jangan rupa dua nami ati ke ulam kejak malam niku. Jina remonyong remoje ru pakai RBT karena urang kana bukan lepai ni ciri RBT kejak niku. Jamun hana perle pegat cerah urang je plah kaya ngan tinsu plah ngabaho mantan nangku ngan bajau jino bae lengan plah bajau kah dengan tinsu pedepat beu hai menyo kengenye ketam nako maka Allah memaklumi dengan sendiri kalau demikian hanjit nak istilah cara urang jino bangai urang awai nang anak istilahnya urang awai nak tengok pegat kepai nangku hana cara kepu nangku ipan Nabi Adam dengan dawa je hau Makkah dapat ya haji nangku gaduh ni jak nangku nanya di binih mesti jin dah jak kena nangku nangku maka pegat tu nak RBT belah dia kena nangku nak kira-kira haji nak becak belah dia kena nangku maka beginilah Allah Taala mengeluarkan sesuatu sesuai dengan memang dibutuhkan oleh manusia yang didepu oleh Allah Taala akibat kebutuhan hai terdepu nanya maka Allah adalah yang depu kan sudah kita abad tahu yo pakan lahir bro nangku pakan hau yung hau bro nangku mangatai kira-kira nangku karena Allah lebih mengetahui daripada sesuatu nangku menyo barang le gepuo le urang nyolo maka sama dengan hanabih lagut pakan daya beli tidak ada lagi bele yang kabarkon lawenyo pinah memang kabupaten dulu tekun kamari tepi nangku maka barang nak dale boleh nangku kana lagut bahkan berjih ban memang damang perusahaan asing tinggal payah boleh Bandung berpusat kana le samai adalah $dolar ke kalau demikian pakan hot trip hole maksiat nangku hana so terima ngoli nangku pakan hot trip hana le urang yang gai beragama hana so samut le nangku barang le hana pengen belau nangku barang monjanya lebih barang nak menyah dengan belau dia nangku kia hububut kasih tertapung nangku hububut nangku sudah cukup kena yang nangku ada pelenya abu cik dah dia nangku bahkan barang lek anak tahu belau dia nangku maka karenanya Allah menarik kembalinya ni tinggal itu sesuai dengan keadaan bahkan beruk takkan pandai urang yang beruk nangku pandai je dak urang beruk hana je ngui kata hana ada bikin tepup tatanyang tegatanyang di dua kerawak pun pilih lagi tanya orang gimana ke Sau yang kaduk dan keun beruk dari kedua gede kerawak pun tak pilih. Mesti rawat yang kedua kerawak dah pilih. Man tahu salah gua nyanyi dua pun dia orang pilih niku. Pegah salah orang duk tapi orang pilih biau dan salah. Pakai orang nyawa baru dia salah awal handa dia niku.
Inilah yang sebenarnya, mengingat kita tidak bagus lagi, maka akan lahirlah yang bagus. Tapi cobalah kalau kita bagus, sama dengan semuanya akan lahir bagus. Pegahan nama kerili di dalam baju. Orang ti kurung 10% tapi lahir pakon aku. Talah orang lain, baik putalah aku. Kita sendiri lemah. Karenanya para hadirin sidang jamaah yang terhormat, beginilah kita menganalisa Allah mempernampakkan alamnya sesuai dengan memang Allah mengetahui layak dengan hana layak bawa denyo agenyo cocok hana cocok lagenyo. Maka inilah pengepadaan Allah, dan dalam pengertian wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sudah 3 tahap adalah amantu billah wa bima kalallah, bagaimana kalam Allah, dan kemudian adalah realisasi dengan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. 1, 2 dan 3 masih kaitan yang paling erat antara bicara akidah yang menyangkut dengan tauhid. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.